Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki pada bagian yang ke-65. Dan pada bagian ini kita akan mencoba membahas tema dengan judul berjalan dan melangkah dalam ketidakpastian. Saudara-saudari, Bapak Ibu, di mana saja pun Anda berada, sungguh kalau kita mau merenung, menghayati, memikirkan bahwa kehidupan kita di atas dunia ini ibaratkan berjalan dan melangkah dalam ketidakpastian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenapa kita katakan demikian? Mari kita bertanya, berapa lamakah sudah hidup kita? Berapa lamakah sudah alam ini kita manfaatkan? Sudah berapa lama sudah kita menemukan apa yang sesungguhnya kita dambakan? Tidak ada. Ini namanya Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini namanya bincang-bincang ringan ya. Jadi namanya olah-olah pikirlah. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak adanya sebenarnya, tak ada, tak pasti, nggak ada kepastian. Itulah. Ngapa pula tidak pasti? Saya sudah bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menimbun uang berkecak-kecak, lahan di mana-mana, punya rumah besar, rumah sewa, bahkan villa. Saya terhormat, berpangkat misalnya. Jadi kenapa you bilang tak pasti? Kan begitu bisa dibilang. Oke lah, kita jawab. Kepastian yang dimaksudnya seperti apa? Kepastian itu ada kesejatian, Pak. Kalau kita mau merinci betul bahwa kepastian itu sama dengan kesejatian. Oke lah, kita sudah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang, menghasilkan lentera-lentera kehormatan, menghasilkan pilar-pilar kejayaan di dalam kehidupan ini.
Tapi di celah-celah itu mari kita bertanya, adakah kepastian? Adakah kesejatian? Tidak ada. Kenapa kita katakan demikian? Habis tumbang semua. Begitu datang sang maut, lindap semua, habis. Pasti apa namanya kayak gitu? Sejati apa namanya kayak gitu? Nggak ada, nggak ada. Makanya kalau sudah tahulah kita demikian, pandai-pandailah kita meniti buih dalam kehidupan ini, Pak Bu. Janganlah tinggi semenang, janganlah barulah berada di puncak bukit yang kecil, sudah merasa berada di puncak gunung yang tinggi menjulang, sehingga diri kutung katang dalam khayalan semu tanpa fakta dan realita sama sekali. Inilah berbahayanya kalau kita tidak menyadari bahwa berjalan dan melangkah kita ini sesungguhnya di dalam ketidakpastian. Kita ingin bertanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalaulah seandainya hidup ini tidak ada mati-matinya, menurut Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudah adilkah Tuhan kepada manusia? Ini mohon maaf Pak, Bu, ini namanya olah pikir ya. Bukan macam apa nama itu. Ada namanya siapa perempuan, ada bulan-bulan ya. Siapa nama itu? Kalau ngeri mendengarnya. Menantang Allah pula dia. Aku tentang Allah SWT. Aku kasih tempo. Ternyata SWT, Tuhan SWT tidak menjawab tantangan saya. Berbulu padahal dengarnya. Saudara-saudari. Tadi kembali ke tadi, mari Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa perjalanan dan aturan langkah yang tersusun dalam kehidupan ini pada hakikatnya adalah ketidakpastian. Coba seperti pertanyaan tadi, kalaulah hidup ini Pak Bu tidak ada mati-matinya, ini menurut akal kita ya, menurut akal, adilkah Sang Pencipta alam semesta ini kepada manusia? Kita bicara manusia lah dulu, jangan bicara makhluk-makhluk lain lah. Nggak ada nampaknya. Tapi ini terus saja ya. Sepertinya memang nggak adil. Kenapa? Karena kesenjangan antara yang satu dengan lain itu jelas sekali Pak. Jelas sekali. Jelas sekali. Mohon maaf. Ada yang hidupnya berjaya, tubuh sempurna, keluarga sehat sejahtera, semua. Sementara ada di antara kita yang tubuhnya nggak sempurna Pak Bu. Banyak. Sudahlah ekonominya murad marit.
tubuh pula nggak sempurna. Masya Allah. Nah, itu kalau dipikir-pikir kan, kalau secara kasat mata ya, akal-akalan kita, itu namanya nggak adil. Tapi bukan sebenarnya itu, Pak. Itulah maksud saya. Itulah tadi kilas baliknya atas pertanyaan itu, bahwa di sini berjalan dan melangkah itu dalam ketidakpastian. Yang dimana yang pasti nanti, ya itu dia. Nggak apa-apa, biarlah dia buta, biarlah dia peka misalnya. Kadang-kadang cerita orang peka nih, tuli nih, Bu, Pak, Bu, saudara-saudari, kadang-kadang aneh juga kita. Adalah dia perempuan setengah baya, udahlah peka, ramah pula. Ramah, peka, tapi ramah. Asal kalau ada orang dipanggil, siapa ya? Berdiri di buka rumahnya. Kadang-kadang ada teras rumah aja kan. Hei, kemana, Bu? Mbak Keranjang, ya betul. Ibu itu Mbak Keranjang. Ke Gede mau belanja. Oh, aku pikir ke Gede gitu ya. Itu Pak. Jadi romantika kehidupan ini kadang-kadang menampilkan nuansa-nuansa yang mencabar pemikiran kita, yang mencabar keimanan kita, mencabar kecerdasan kita, dan mencabar segala-galanya keintelektualan kita di dalam kehidupan ini. Tapi manakala kita menyadari bahwa perjalanan dan langkah ini tidak pasti, maka semuanya akan terjawab. Bagaimana bisa mau sempurna dalam ketidakpastian? Cobalah, mari kita bertanya. Bagaimana kita mengharapkan kesempurnaan dalam ketidakpastian? Ini. Ya kalaupun centang perenang, amburadul, kusut masai, lintang pukang, kupak kapik, cempang camping, dan tahap apa lagi namanya itu. Rasa-rasanya sedikit agak wajar. Karena dalam situasi yang tidak pasti. Begitupun, janganlah begitu pula. Jangan pula sengaja cempang camping, berhabir segala macam. Nah, itu namanya udah salah langkah juga kan begitu. Atur diri kita yang sebaik-baiknya. Bagaimana? Jadi kalau tidak adalah pengertian kita atau pemahaman kita bahwa hidup ini sebenarnya adalah ketidakpastian, maka akan muncul segala macam hal-hal yang membuat kita terjebak di dalam kekalutan, persaingan, dan kekalahan. Kita mau maju, tapi modal nggak ada. Misalnya ibaratkan perempuan, misalnya nih Pak Bu ya, dia mau cantik, mau berhias, segala macam peralatan hias lengkap, tapi modal nggak ada. Apa yang mau dihiaskan? Mbak nyanyi itulah, nyanyi apa itu yang Tanjung Balai itu, udah bedak lumpur aja, bedak kan gitu. Selain makan lumpur muka kan itu bedak kan.
Nah, jadi sadarlah kita. Kita tidak mengatakan kalau sementara kita sudah masuk ke bagian lain, tapi dalam subtema ini kita tidak lari daripada tema, yaitu tidak pasti. Kalau sudah tidak pasti, sudah tahulah kita itu. Apa yang diharapkan dalam ketidakpastian. Maka kalau kita mau menuju kepastian, itulah kehidupan yang abadi. Itulah kepastian. Dari mana dapat itu? Dari agama. Siapa lagi? Fungsi agama itu memberitahukan yang tidak kita tahu. Kalau nggak ada agama, siapa tahu di surga itu ada, neraka itu. Bayang kita kalau orang mati jangan jadi batu. Kan begitu. Tapi ada datang yang mengabarkan bahwa setelah manusia mati begini, melalui proses ini, itu agama. Kalau nggak ada agama, pikir begitu mati langsung jadi batu, tamat riwayatnya, jadi batu tanah sana selamanya, kan tak masuk akal. Jadi tadi ketidakpastian Bapak Ibu sekalian itu adalah resam dunia, ya. Itulah resamnya kehidupan ini. Jangan merasa atau menampik segala macam fakta, merasa hidup ini pasti. Tidak pasti. Jangankan tentang kehidupan yang nyata kita rasakan, yang paling dekat pada diri kita pun kita nggak tahu. Buktinya nyawa ini, pasti kan nyawa ini? Nggak pasti. Kapan pun bisa berangkat dia. Bisa Bapak jamin, Bapak Ibu jamin, atau saya jamin? Nggak bisa. Saya pun ngomong lah, misalnya di warung-warung kopi saya ngomong, mengayak saya. Bapak-bapak, yuk tenang aja ya. Kalau saya ini udah sejamin umur saya ini. Lama lagi saya mati, udah jamin. Ada tuh. Stres bilang orang kita. Walaupun yang mengatakan itu orang stres. Lucu kan? Kalau kita berkata seperti itu, stres dianggap orang kita, walaupun yang mengatakan itu stres. Nah, itu dia. Mana ada jaminan? Siapapun dia. Bukan mentang-mentang mohon maaf ya, bukan iri ya. Sekedar terkenang aja ini. Mentang dia punya segala macam hasil kejayaan, hasil kekayaan, mobil yang bersusun rapi, mobil-mobil terbaru misalnya. Mau ke hilir, mau ke utara, mobil ini dipakai. Mau ke selatan, arah selatan mobil ini yang dipakai. Mau ke timur, mobil ini yang dipakai. Mau ke barat, mobil ini yang dipakai. Mobil-mobil termewah semua, mobil-mobil terbaru. Begitupun, apa ada jaminan dia nyawanya bakal lama? Nggak ada. Saya ngomong lah. Tetap kita mengacu pada tema bahasan kita, bahwa hidup ini tidak pasti. Kita bumbui. Kalau tahulah, sadarlah kita tidak pasti, maka berhati-hatilah kita. Sebab manakala kita menganggap itu pasti, maka akan terjebak di dalam kekeliruan,
yang menyebabkan fatal dalam kehidupan. Fatalnya seperti apa? Terganggu kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan nanti setelah mati. Bapak Ibu, saudara-saudari, terkadang kita merasa bahwa kalaulah begini hidup ini, apa kali sih yang diharapkan? Apa kali sih yang dibanggakan? Apa kali sih yang dipromosikan? Ada. Begitupun bukan berarti kita membuyarkan bangunan hidup karena keadaan yang tidak pasti jadi. Bina hidup ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun tentang hakikatnya, tentang kondisinya yang tidak pasti itu tidak dapat diubah sama sekali. Banyak Bapak Ibu. Akibatnya, kalau kita tidak merasa hidup ini tidak pasti, atau merasa hidup bahwa hidup inilah yang sesungguhnya kehidupan, kepastian hidup, banyak akibat fatal. Kita akan menjadi laksana hewan-hewan liar yang ganas buas memangsa mencari kebutuhan hidupnya. Tidak ada rasa kasihan, karena kebutuhan adalah segala-galanya. Itu prinsipnya. Kalau dia merasa hidup ini pasti adalah kepastian. Tapi kalau tidak merasa seperti itu, maka jadilah kita insan-insan yang cerdas, insan yang pandai. Maka orang tua pandai meniti buih agar selamat sampai ke seberang. Barangkali cukup demikianlah bincang-bincang ringan kita tentang kehidupan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Namanya Pak Bu, saudara-saudari, bincang-bincang ringan. Ya, apa saja kita bincangkan. Tapi semua ini pendapat-pendapatnya semua ini. Artinya apa namanya ya? Bincang-bincang lah. Jadi sebagaimana biasa, sebelum acara ini kita akhiri, kita akan coba membacakan sajak yang sedikit banyaknya berkaitan dengan tema yang kita angkat. Maaf, karya Lukman Alek Gapetra. Maaf saudara-saudari, bukan bermaksud mematahkan semangat hidup, bukan pula menghambat langkah kaki berjalan dan berlari. Dari setiap berjalan dan berlari, sudahkah langkah kaki ini menemukan tujuan yang pasti? Coba tunjukkan mana satukah
Yang pasti, tiadalah saudara-saudari hilang, ditelan, lenyap, tiada berarti. Dan tiada berkesan. Ditelan dan dikulum kematian. Batubara Sumut 27/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.